A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, selamat malam sedulur sang candre dimanapun berada. Semoga selalu kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan selalu dianugerahkan kepada panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Untuk kali ini kita akan ungkap salah satu kejadian yang belum lama yang terjadi di Sumatera Utara, mungkin ya lintas Sumatera, yang belum lama ini terjadi bencana banjir yang lumayan sangat besar dan menimbulkan kerusakan dan juga korban yang agak banyak ya, lumayan lah ya. Kita akan ungkap mungkin pesan dari langit itu apa, mungkin bisa menjadi peringatan untuk kita untuk merubah mungkin apa yang harus kita rubah untuk agar tidak terjadi lagi yang lebih besar lagi kan. Karena setiap kejadian adalah peringatan bagi yang punya iman lah dengan kita, sisi dari agama, sisi dari kerohanian kita. Pasti ada sesuatu yang menjadi sebab akibat lah intinya di situ kan. Kita akan ungkap, kita akan tarik salah satu yang bisa menjelaskan tentang kejadian bencana banjir yang ada di Sumatera ini. Enggak, Mas Eko dipersiapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, ya Allah tolong diproteksi badan jasmani rohani kami ya Allah, khususan badan mediator ya Allah, dari semua penyusup jin siluman iblis yang fasik ya Allah, dipagari berlapis-lapis badan jasmani rohaninya, dipagari berlapis-lapis, dipagari dari semua penyusup jin siluman iblis yang fasik, dari luar dari dalam, tidak bisa bangkit, yang bangkit hanya yang asli, yang asli, yang asli. Dan ya Allah, jika gaib yang bangkit nanti berbohong atau mengada-ada, otomatis langsung dibakar, mulutnya dibakar, kulitnya hancur lebur, lempar neraka ya Allah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya diproteksi Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, tolong kita salah satu gaib ya Allah yang bisa menjelaskan tentang kejadian bencana yang ada di Pulau Sumatera, di lintas Pulau Sumatera ya Allah, yang belum lama ini terjadi bencana banjir ya Allah, tolong dihadirkan ya Allah selalu gaib yang bisa menjelaskan tentang bencana yang ada di Sumatera Allah. Masuk sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sinkron dengan badan mediator, otomatis sinkron, bisa bicara bahasa manusia, otomatis kita suara disambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Allahu sallallahu ala Muhammad, sinkron dengan badan mediator, jasad mediator, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum, selamat malam, sugeng dalu. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di tempat kami. Mohon maaf jika tadi mengganggu mungkin kesibukan panjenengan. Mohon maaf. Ini yang hadir ini dari golongan apa, mungkin bisa dijelaskan? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Iya. Sudah Islam sampai tadi menjawab salam? Sudah. Sudah ikut beliau? Sudah. Saya disamkan salah satu murid beliau yang ada di daerah sana. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sudah Islam. Nantinya kalau sudah Islam tidak boleh mengada-ada atau berbohong ya. Jadi intinya mohon maaf, kita hanya ingin tahu atau tentang kejadian bencana yang ada di Sumatera ini, Mbah. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, lupa, sangat besar itu. Segala sesuatunya yang terjadi adalah
sebab akibat dari ulah manusia itu sendiri. Sebab akibat dari ulah manusia. Terlalu banyak manusia-manusia rakus yang menghancurkan kehidupan di daerah sana. Maksudnya rakus bagaimana? Para aktor intelektual yang menghancurkan alam itu sendiri. Menghancurkan alam itu sendiri dengan mengambil semua kekayaan ekosistem yang ada di sana. Oh, mungkin yang dimaksud itu menebang kayu-kayu yang ada di hutan-hutan itu ya, maksudnya? Atau bagaimana? Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi yang lebih utama itu, para penjabat itu sudah keluar dari jalur yang semestinya. Maksudnya keluar dari jalur? Mereka sudah tidak ada cahaya di dalam dirinya masing-masing. Tidak ada sifat manusiawi itu sendiri. Sudah hilang dari badan jasmaninya, rohaninya. Mereka saling berlomba mencari kekayaan dengan mencari sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Mencari sesuatu. Itu sesuatu apa itu maksudnya, Mbak? Banyak tanah-tanah yang hancur akibat digali. Mereka tidak sadar kalau di tempat itu ada penghuninya. Itu digali untuk mencari apa itu, Mbak? Diambil kekayaan alamnya. Emas, tembaga, apapun itu. Mereka berdalih untuk kemakmuran rakyatnya, tapi untuk sebenarnya untuk pribadi gitu. Hanya untuk perutnya sendiri dan golongannya. Mereka sudah tidak ada empati lagi dengan alam, khususnya dengan manusia itu sendiri atau rakyatnya. Mereka beragama tadi tidak beriman. Mereka beriman tapi munafik. Ya, agamanya dijadikan kedok untuk nafsu binatangnya yang ada dalam diri manusia. Nafsu keduniawiannya gitu. Ya. Sebenarnya mereka itu melakukan seperti itu atas perintah aktor-aktor intelektual yang ada di negara ini untuk mengeruk kekayaan, untuk mensejahterakan rakyatnya katanya, tapi hanya untuk perutnya sendiri dan golongannya. Dan itu menentang alam. Jadi memang ya perintah itu sudah terstruktur ya, Mbak, dari atas ke bawah sudah terkoordinasi dengan sangat-sangat masif. Pejabat besar, pejabat kecil, pejabat di bawahnya, semuanya terkait. Mereka kalau ada seperti ini lari dengan tanggung jawabnya. Akhirnya rakyatnya yang susah, yang menjadi korban karena akhirnya para penduduk di sana. Dan bala itu akan datang menyapu semuanya. Tidak pandang bulu itu baik atau jelek atau apapun. Karena yang datang malaikat dibantu para jin yang sangat sakit hati. Sakit hati karena mungkin rumahnya ya, Pak? Tempatnya dihancurkan. Tempatnya dihancurkan itu. Para sahdanyang di sana sangat-sangat marah dengan itu. Nanti kalau penjabatnya khususnya
ataupun rakyatnya masih seperti itu, akan dihancurkan lagi yang lebih besar lagi. Aku bumi yang di sana sudah rapuh. Sebenarnya tercabut semuanya. Buminya itu. Ya, Itu kok bisa tercabut, bagaimana itu? karena hukum alam sudah dimulai. Siklus alam akan dimulai. Pergantian pemimpin akan dimulai. Maksudnya pergantian pemimpin itu bagaimana? Pergantian pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya. Nantinya? Akan dimulai. Dengan adanya bencana itu. Ini kan termasuk serentak nih Nusantara. Banyak bencana yang terjadi. Itu untuk mensucikan para tetua adat atau para pemangku adat atau para penjabat yang akan bersih hatinya, bersih rohaninya, yang akan mulai membangun lagi. Tetapi itu masih agak lama. Nanti aja masih ada gelombang bencana yang akan besar lagi. Itu tandanya pensucian, kemurnian bumi Nusantara atau bumi ini akan dimulai. Kalau sudah dimulai, gerbang itu akan dibuka, maka bencana itu tidak akan sebesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada orang-orang yang membendung energi-energi itu. Kalaupun ada, ataupun kalaupun kuat, tapi energi itu semakin besar sekali. Energi datangnya hitam itu? Ya. Maksudnya membendung berarti menolak bala itu kan? Iya. Karena benturan energi putih dan hitam pasti akan terjadi. Ya. Nanti akan ada pulau yang tenggelam lagi. Seperti yang terjadi sekarang ini, hanya kecil saja. Ini masih termasuk masih peringatan ya? Iya. Jadi secara manusiawi kita sebagai makhluk itu harusnya bagaimana, Pak? Ya kembalilah dengan rohanimu kepada Sang Pencipta. Jangan hanya dengan jasmanimu, karena itu hanya akan menghambat energi itu ke dalam dirimu. Maksudnya energi itu energi putih itu, energi ilahi. Energi ilahi itu. Ya. Energi ilahi itu akan masuk ke dalam pribadi manusia yang murni, yang rohaninya terbuka. Tapi saya lihat sangat susah sekali manusia itu mendapatkan itu. Karena kenapa, Pak? Kok susah? Karena terhidap dengan jasadnya, akal pikirannya, dengan pemahamannya yang direcoki bertahun-tahun, turun-temurun. Iya. Seperti itu.
Bencana terjadi karena ulah manusia yang sudah keluar jalur terlalu besar. Itu pola hidup manusia yang sudah tidak Mereka ada yang tidak mengerti. jauh dari keridhaan Allah, gitu maksudnya, Pak? Jauh sekali. Mereka beragama tapi tidak mengerti apa yang mereka harus lakukan. Ya, menurut jenengan ini maksudnya bagaimana yang harus dilakukan itu? Kuatkanlah rohanimu. Dengan cara memperbesar cahaya dalam rohanimu. Bertasbihlah, berzikirlah setiap saat. Beragamalah dengan syariat hakikat yang benar. Carilah guru yang mursyid yang benar. Carilah guru mursyid yang benar, Pak? Iya. Guru mursyid yang diangkat oleh alam ini, oleh penduduk langit. Jangan sampai tertipu dengan guru yang beragama tapi tidak ada cahaya sama sekali dalam jiwa dan rohaninya. Ya, secara gampang aja untuk guru mursyid itu ciri-cirinya bagaimana, Pak? Mungkin yang nonton dari sedulur santri bisa beliau sangat tersembunyi sekali. Oh ya, tersembunyi itu ya susah ya, tapi ajarannya sudah menyebar di seluruh pelosok penjuru Nusantara ini, bahkan sampai di sana, luar negeri sana. Sudah menyebar ya, alhamdulillah. Ajaran yang membawa Islam sejati, Islam yang murni, syariat akan dipadukan menjadi satu. Menjadi tonggak berdirinya manusia baru yang beragama Islam murni. Iya. Nah, kalau mursyid yang palsu itu mungkin bisa cirinya bagaimana bisa akan menjadi kewaspadaan kita sebagai umat. Palsu. Mereka memberikan ajaran-ajaran yang menyesatkan, walaupun itu mungkin sangat meyakinkan. Maksudnya kelihatan benar secara syariat mungkin kan? Tapi tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada cahaya. Bahkan malah cahaya hitam yang masuk ke dalamnya. Kayak kan itu kan. Bertanduk. Susah kita kan di situ kan. Iya. Umat Islam sekarang itu terombang-ambing kan. Iya. Memang ya sudah zamannya gitu, harus begitu kan. Ya semoga saja ya. Mursyid itu sangat susah sekali. Harus dengan sabaran, dengan menghancurkan ego nafsunya untuk bisa dan bertemu dengan guru mursyid yang sejati. Jadi mungkin otomatis nanti akan ketarik dengan sendirinya ya, Pak. Kalau kita pasti takdir itu akan mendekat kepada manusia-manusia pilihan itu. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya udah diri dulu. Ya, terima kasih, Mbak. Sabarlah, wahai manusia. Sabarlah dengan bencana ini. Kembalilah dengan manusia atau menjadi manusia yang seutuhnya, yang didambakan sebagai khalifah di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah dengan mudah semua beserta efek-efek negatifnya semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Proses medium sosial alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Intinya pesan dari gaib tadi, jadi memang ya kita lagi manusia yang kurang ya jauh dari hidup dalam keridhaan Allah, jadi dengan segala nafsu manusia merusak alam, akhirnya juga imbasnya juga ke manusianya lagi sebenarnya. Mungkin ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mereka sangat bernafsu dengan keduniawiannya, akhirnya juga berdampak dengan manusia-manusia yang lain. Intinya juga kita harus mencari guru mursyid yang benar-benar asli, yang benar-benar diangkat oleh Allah, diangkat oleh penduduk langit, agar bisa membimbing badan jasmani rohani kita untuk menjalankan ibadah yang lebih baik, menjalankan ibadah secara jasmani dan juga tata cara secara rohani, agar benar-benar cahaya itu keluar dari badan diri manusia dan juga bisa memberikan terang kepada manusia itu sendiri dan melebar, meluas ke sekitar kita dan juga menjadi penerang juga ke siapapun. Akhirnya pun insya Allah dengan banyaknya cahaya itu akan memberikan terang juga ke alam ini, kedamaian, kesejukan, dan penduduk langit pun akan senang dan Allah pun akan penuh senang. Akhirnya kesejahteraan, kemakmuran pun akan diturunkan ke bumi Nusantara ini khususnya. Ya, terima kasih sedulur sang cantik dimanapun berada telah menyimak video ini. Tolong dibantu juga untuk setiap video-video kami di channel kami ini dengan subscribe, dengan like, dengan komen, agar channel kami ini bisa berkembang. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah ucap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.